Selamat pagi sahabat Petra, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi. Bersama saya Pendeta Abiheni Harteningsih dari GKJ Samirono Baru. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum mendengarkan sabdanya. Kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari yang baru memuat pengharapan dan ketersediaan janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjalani kehidupan baru kami selaku anak-anak Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu sebelum kami menjalankan aktivitas mulai dari pagi sampai malam, kami ingin mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Berbicaralah, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, menjadi bekal dan pelita dalam langkah hidup kami. Sehingga kami semakin diperbaharui hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema kita pagi ini adalah rencana Allah untuk bangsa Yahudi dan bukan Yahudi. Terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, dewasa ini ada situasi yang memprihatinkan menurut kita bersama, secara khusus juga apa yang saya rasakan adalah tentang pemahaman yang sempit tentang kehidupan agama. Tanpa sadar, orang mulai menggeser kedudukan Allah dalam hidup ini, di mana orang seringkali menggunakan nama agama tanpa sadar memakai otoritas Allah untuk menentukan siapa yang boleh masuk surga, siapa yang harus masuk neraka jahanam. Orang menjadi eksklusif dan merasa bahwa hanya agamanya yang benar, sementara yang lain salah dan patut masuk neraka. Orang dengan percaya diri mengatakan kafir kepada agama yang lain atau pada orang yang memiliki pemahaman yang lain. Sahabat yang terkasih, sifat eksklusif di mana orang merasa dirinya yang paling benar, agamanya yang paling benar, sementara yang lain tidak, juga dapat kita temukan dalam pemahaman sikap eksklusifnya orang-orang Yahudi pada masa dulu. Mereka merasa sebagai umat pilihan Allah, maka mereka yang berhak untuk mendapatkan kasih karunia, keselamatan, dan berkat. Sementara bangsa-bangsa lain lebih pantas untuk dihukum dan masuk ke dalam kegelapan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman inilah yang kemudian dikoreksi oleh Paulus. Ada pertanyaan kritis yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, orang-orang yang merasa dirinya berhak mendapatkan kehidupan kekal, anugerah dan keselamatan, tetapi pada dasarnya dan realitasnya hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Menurut Paulus, bahwa sesungguhnya keselamatan itu tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi. Berkat yang diberikan oleh Allah tidak hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang lain. Mengapa demikian? Ada dua hal
yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah menilik pada realitas yang terjadi dalam hidup umat Tuhan sehari-hari. Pada akhirnya kehidupan mereka jauh dari kehendak Allah. Keterpilihan mereka membuat mereka menjadi lupa diri dan kebablasan. Akhirnya mereka hidup gugu karepe dhewe. Mereka hidup sak kepenake dhewe, sak karepe dhewe, yang pada akhirnya justru jauh dari kehendak Allah. Kemursitan, kesalehan yang sejati tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Bahkan semakin hari begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi, bagaimana bisa mereka mendapatkan keselamatan dan anugerah sementara hidup mereka jauh dari kehendak Allah? Maka Allah tidak lagi memberikan kepada mereka anugerahnya, tetapi memberikannya kepada orang lain di luar Yahudi yang Tuhan lihat mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Allah itu berdiri atas semua manusia. Allah mencintai semua manusia karena semua lahir dari rahimnya yang kudus. Allah mengasihi manusia dari berbagai macam latar belakang, termasuk bangsa dan keyakinan. Karena itulah keselamatan juga diberikan kepada mereka. Jadi ketika bangsa Yahudi menolak kasih Tuhan melalui kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah memberikannya kepada orang lain yang menurut Allah berhak untuk mendapatkannya, yaitu orang-orang non-Yahudi. Dan pada dasarnya Allah ingin semua anak-anak Tuhan, semua umat percaya, semua umat di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan daripadanya dan mendapatkan berkat daripadanya. Sehingga Allah sesungguhnya tidak pernah mengabaikan yang lain dan mengistimewakan yang lain. Kalau selama ini umat Israel disebut umat pilihan, ada dalam kerangka mendapatkan berkat sekaligus juga tanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan dan damai sejahtera itu kepada semua manusia. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah menginginkan setiap orang boleh diselamatkan dan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bagaimana caranya mereka mendapatkan anugerah dari Allah? Adalah melalui pelayanan firman Tuhan, melalui pekabaran-pekabaran yang boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Maka tanggung jawab kita selaku anak-anak Tuhan adalah mari kita meneruskan berita sukacita ini kepada setiap manusia, setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biarlah firman Tuhan terus meluas, diperdengarkan sampai ke ujung dunia oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Yang kedua adalah penting bagi kita untuk tidak membatasi kasih Allah. Biarlah Allah bekerja dalam kerangka dan juga kehendaknya. Tugas kita adalah menjadi pewarta Kristus di dalam kehidupan ini. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa
menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai, baik melalui perkataan, perbuatan, karya, pekerjaan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Pakailah kami selaku anak-anak Tuhan yang terus mewartakan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Berikan hikmat kepada kami, dan biarlah kami mampu menjadi hamba-hambamu yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam mewartakan kabar sukacita. Biarlah kami senantiasa diingatkan untuk memperbaharui hidup kami, menata hidup kami sebagai salah satu sarana memberitakan firman Tuhan yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu supaya kami dapat menjalankan aktivitas pagi hari ini sampai malam dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri dengan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.